terima kasih atas ikut serta dalam webinar PSLH ITB ini. Saya Endang Hernawan akan menyampaikan materi tentang teknik penentuan harga air baku dari kawasan hutan. Ini isi materi, jadi kita akan bahas bagaimana latar belakang kenapa kita perlu melakukan perhitungan harga air baku dari hutan, kemudian ada dasar teori, kemudian dasar hukum, kemudian kita coba tahapan di dalam penentuan harga air baku, dan terakhir penutup. Oke, sebagai pendahuluan, ini sebagai latar belakang kenapa kita harus melakukan perhitungan harga air baku, ya. Jadi mungkin kita ya, di antara kita ya, sebagian besar saat sekarang ini belum memberikan apresiasi yang cukup ya bagi hutan atau sebagai pengelola hutan ya, terkait dengan apa yang mereka hasilkan, terutama dalam jasa ekosistem atau jasa lingkungan. Nah, salah satunya adalah sumber daya air ya. Pada dasarnya sumber daya air ini merupakan salah satu jasa ekosistem yang dihasilkan oleh ekosistem hutan, yakni melalui siklus hidrologi, di mana hutan itu merupakan sebagai salah satu komponen utamanya yang penting di dalam khususnya di daerah resapan air atau di hulu das. Nah, keberadaan dan keberlanjutan siklus air ya, atau siklus hidrologi ini yang menghasilkan sumber daya air ini sangat tergantung kepada kondisi hutan ya sebagai unsur utamanya tadi. Nah, meskipun demikian bahwa memang betul bahwa hutan ini adalah sebagai common property ya, di mana aktivitas di dalam hutan inside ini akan berdampak pada area di luar hutan outside. Oleh karena itu merupakan sebagai barang umum ya, atau barang publik. Nah, tetapi dalam menghasilkan kondisi hutan yang sehat, yang mendukung siklus hidrologi, ini tentunya ada upaya-upaya, ada usaha, effort ya, baik untuk pengelolaan, pemeliharaan, dan perlindungan, serta upaya konservasi air dan tanahnya. Nah, oleh karena itu, apa yang kita peroleh ya terkait dengan air yang keluar dari mata air di pegunungan, di daerah hulu, yang di situ ada hutan ya, mengalir melalui sungai, itu bukan berarti bebas nilai atau intangible, tetapi memiliki nilai. Pada dasarnya adalah memiliki nilai finansial, yakni besaran biaya yang dikorbankan oleh pengelola ya, oleh pemilik lahan yang menghasilkan jasa ekosistem hutan, yakni air, yang diharapkan ini menjadi pabrik ya, pabrik penghasil air baku yang secara kuantitas maupun kualitas diperlukan oleh masyarakat, baik dimanfaatkan langsung maupun dikelola terlebih dahulu oleh perusahaan air minum. Nah, ini ada kontradiksi atau paradoks ya. Di satu sisi ya, kebutuhan air ini meningkat ya, sejalan dengan meningkatnya jumlah penduduk, kemudian tuntutan hidup yang lebih sehat dan aktivitas ekonomi. Tetapi di lain pihak juga kita dapatkan bahwa sumber air baku khususnya di aliran permukaan yang ada di luar kawasan hutan itu sudah tercemar ya, baik itu bahan polutan dari dari domestik ya, rumah tangga, industri ya, ataupun dari lahan-lahan pertanian ya. Nah, sehingga masyarakat atau kita semua tidak bisa memanfaatkan langsung. Nah, kalaupun dijadikan sebagai air baku pun memerlukan biaya pengolahan yang lebih tinggi. Nah, berdasarkan hal tersebut, maka kecenderungan permintaan terhadap sumber daya air yang ada dalam kawasan hutan itu semakin besar. Nah, kita lihat misalnya di iklan-iklan ya, iklan perusahaan air minum ini selalu mengklaim bahwa sumber air baku mereka itu berasal dari pegunungan ya. Nah, ini mengindikasikan bahwa kualitas air minum dari kawasan hutan atau di pegunungan ini memiliki kualitas yang jauh lebih baik dari sumber daya air yang di luar kawasan hutan. Nah, dalam konteks ini saya ingin menyampaikan bagaimana air ini harus kita hargai dan kita apresiasi bagi pengelolanya. Nah, ini supaya apa? Supaya bahwa kita pemanfaatan air baku khususnya dari hutan ini lebih fair, lebih adil bagi pengelola hutan ya. Nah, oleh karena itu kita perlu melakukan penetapan tarif air baku atau harga air baku ya, jadi bukan barang
gratisan ya. Nah, khususnya dalam bentuk masa air ya. Nah, ini teknik penentuan harga ini diharapkan bisa jadi bahan ya, referensi bagi ya baik dinas kehutanan, balai konservasi sumber daya hutan, BUMN maupun perusahaan-perusahaan swasta yang bergerak di kehutanan maupun perkebunan yang memiliki sumber air dan atau sebagai hulu sungai dan catchment area. Nah, selain itu kami harapkan bahwa bagi kita semua sebagai pengguna air, kita harus memiliki apresiasi yang baik bahwa air yang keluar dari mata air itu yang mengalir melalui sungai kecil sampai besar itu atau tersimpan di dalam cekungan tanah itu adalah berasal dari siklus hidrologi yang keberlangsungannya tentunya memerlukan biaya-biaya finansial atau korbanan finansial. Nah, sebagai konsep dasar ya kenapa menjadi landasan di dalam menentukan tarif atau harga air baku. Nah, ini ada beberapa saya cuplik, diantaranya adalah bahwa dalam suatu das hulu itu pengatur aliran baik di anak sungai maupun di sungai-sungai utama ini adalah berasal dari ekosistem hutan. Nah, ini penting untuk kita kognisi ya, kita akui bahwa pengaturan aliran air oleh ekosistem hutan di das lokal yang ada di atas itu menyediakan nilai ekonomi penting untuk kehidupan manusia dan aktivitas ekonomi. Nah, kita lihat di gambar diagramatis ini, kita lihat bahwa bagaimana ekosistem hutan ya mentransfer nilai yang menghasilkan produksi yang bermanfaat bagi kita semua sebagai manusia, mulai dari misalnya tenaga air ini menggerakkan turbin untuk menghasilkan listrik dan untuk kita semua. Kemudian juga aliran air ini juga dimanfaatkan untuk kepentingan produksi pangan di sawah, irigasi sawah, atau sebagai bahan baku air untuk keperluan perkotaan, industri maupun wisata perhotelan. Nah, ini lihat bahwa bagaimana peranan daripada hutan ini ya begitu penting dalam menggerakkan ekonomi. Nah, namun demikian sampai saat sekarang kita masih ya kurang mengapresiasi dengan baik ya. Nah, karena apa? Misalnya bagi pengelola hutan yang ada di hulu sungai yang berbentuk kawasan hutan lindung atau hutan konservasi, nah secara undang-undang itu tidak dibolehkan lagi untuk melakukan penebangan kayu atau memanfaatkan kayunya. Dia tidak mendapatkan apa-apa. Nah, apalagi misalnya di situ adalah lahan milik. Nah, berdasarkan tata ruang misalnya dia berada di hulu das dan kemudian dia tidak boleh melakukan aktivitas yang intensif ya. Nah, oleh karena itu sangat tidak adil ya kita menuntut mereka untuk menghasilkan jasa ekosistem yang kita terima baik kuantitas, kualitas maupun sepanjang waktu, tetapi dia tidak mendapatkan kompensasi apapun. Nah, kompensasi secara ekologis inilah yang diharapkan bisa menyelesaikan masalah tersebut. Namun demikian, karena air ini merupakan barang publik, maka tentunya dalam memperhitungkan air ini juga perlu kita menggunakan satu pendekatan atau metode-metode yang akurat yang tetap memperhatikan bahwa jasa pengaturan hidrologi itu sebagai barang milik umum. Nah, secara konseptual ya, secara ini ya tahapan di dalam kita menetapkan berapa jasa, berapa nilai diberikan kepada provider atau penyedia jasa lingkungan ini. Nah, ini kita lihat sketsa di sini ada 3 tahap. Jadi jangan sampai bahwa hasil atau jasa ekosistem ini adalah berupa mitos. Nah, ini harus dibuktikan secara saintifik ya, apakah penggunaan lahan ya ini berbagai penggunaan apa pengaruhnya terhadap hidrologi karbon atau biodiversitas. Harus dipahami, jangan sampai bahwa ini kita menjadi debat bahwa ini misalnya adalah itulah mitos. Nah, oleh karena itu perlu dipahami secara saintifik. Nah, kemudian juga secara ekonomi harus diyakinkan bahwa apa yang dilakukan oleh land user dalam jasa-jasa ini ya apa saja dan secara ekonomi apakah berarti atau tidak.
Ya. Nah, baik misalnya penyediaan air, pengurangan emisi karbon, atau ekosistem services, diantaranya misalnya sebagai bahan genetik atau bahan obat-obatan. Nah, kita harus mengcapture ya, merinci atau menangkap apa sih manfaat-manfaat yang dapat meningkatkan kesejahteraan kita ya. Nah, ini kalau memang kita sadar bahwa pengguna ini sadar, maka dia kemungkinan diharapkan bisa bersedia secara voluntary membayar land use di dalam menghasilkan jasa ekosistemnya. Nah, ini adalah konsep di dalam pengembangan pembayaran layanan lingkungan. Nah, kita ini diawali dengan mengidentifikasi apa sih jasa dibutuhkan. Nah, ini kalau memang misalnya diawali dengan demand driven, ya kita harus mempertanyakan apa sih jasa yang spesifik yang diperlukan oleh si pengguna ini. Nah, kemudian siapa saja yang menerima manfaat dari jasa ini dan berapa besar yang mereka terima. Nah, dari situ apa yang kita bisa supply sebagai pengelola misalnya. Jadi bagaimana menghasilkan jasa tersebut, kemudian apakah betul bahwa dengan adanya perubahan-perubahan land use ini akan meningkatkan atau menurunkan dari jasa yang mereka kita berikan. Nah, kemudian siapa saja yang menghasilkan jasa ini? Karena apa? Ya, jangan sampai salah sasaran. Misalnya ada perusahaan air minum. Nah, dia merasa selesai kewajibannya pada saat dia membeli mata air misalnya dari penduduk ya, dari lahan milik ya. Padahal mata air ini merupakan hasil output dari proses aliran di bawah permukaan ya, yang muncul sebagai mata air dari proses siklus hidrologi yang ada di catchment area di atasnya. Nah, ini jangan sampai, oleh karena itu kita harus mengidentifikasi siapa sih yang menghasilkan jasa ini. Nah, sebagai contoh adalah jasa air ini. Nah, kita tentunya kita harus memastikan bahwa supply dari jasa air ini adalah dari tutupan hutan yang ada di hulu. Ya, ini akan mempengaruhi kuantitas, kualitas, dan waktu ya, timing daripada aliran air ini. Nah, tentunya kita harus mengidentifikasi siapa demand daripada supply yang diberikan oleh pengelola lahan, khususnya hutan di atas itu. Nah, yang pertama tentunya adalah pengguna air dari rumah tangga domestik, irigasi, pertanian irigasi, PLTA, perikanan, rekreasi, dan ekosistem downstream secara keseluruhan. Nah, kemudian kita juga di dalam membayar satu jasa ya bagi penyedia jasa lingkungan, misalnya air, ini tentunya kita cek apakah seberapa besar manfaatnya ya, seberapa besar digunakannya ya. Nah, ini sebagai contoh ada dua perbandingan, ada dua subdas, dan ada Rio Nijao dan Rio Oqua di Republik Dominika. Nah, ini kita lihat bahwa di Rio Nijao ini sudah dimanfaatkan ya dengan 3 PLTA ya, menghasilkan listrik, kemudian juga dimanfaatkan sebagai air minum dengan 6 meter kubik per detiknya, ini cukup besar. Kemudian irigasi juga ya, memanfaatkan dari das ini, maka penghargaan atau nilai daripada terhadap ya untuk penyedia jasa air ini harusnya lebih besar ya. Nah, sebagai contoh misalnya di kita di Jawa Barat misalnya ya, ini ada Sungai Citarum ya. Citarum ini ada 3 tenaga pembangkit listrik tenaga air ya, tetapi penghargaan terhadap ini pengelola lahan ya di daerah hulu ini belum kita nampak ya, malah muncul proyek-proyek menurut saya yang kurang efektif ya di dalam memperbaiki das Citarum ini. Nah, di sampingnya ya, kalau memang satu das ini masih belum pemanfaatannya, maka tentunya imbalan bagi pengelola penyedia jasa ini ya kita minimal begitu. Nah, sebagai dasar hukum kita punya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, di mana di pasal 42-nya di situ disebutkan bahwa pemerintah itu harus mengembangkan dan menerapkan yang namanya instrumen ekonomi lingkungan hidup, dan kemudian di breakdown sebagai ini melalui peraturan pemerintah Nomor 46 Tahun 2017, dan di situ instrumen ekonomi lingkungan hidup ini diantaranya adalah melalui insentif dan disinsentif. Nah, di dalam perencanaan pun ada
yang namanya adalah kompensasi atau imbal jasa lingkungan hidup antar daerah. Nah, ini apa yang dimaksud dengan imbal jasa lingkungan hidup ini? Ya, ini adalah yang diberikan oleh pemanfaat jasa lingkungan atas manfaat dan atau akses terhadap jasa lingkungan hidup yang dikelola dan atau dipulihkan oleh penyedia jasa lingkungan hidup. Nah, ini sudah diakui secara undang-undang. Nah, karena apa? Karena mereka lah yang melakukan pelindungan terhadap tata air, pelindungan terhadap keanekaragaman hayati, penyerapan dan penyimpanan karbon, pelestarian alam dan atau jasa lingkungan hidup lainnya. Nah, kompensasi apa? Yang ini diantara siapa ya? Bisa dari antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Pemerintah daerah dengan pemerintah daerah, pemerintah pusat juga bisa setiap orang. Nah, mungkin di sini termasuk juga perusahaan. Pemerintah daerah dengan setiap orang. Nah, kompensasi ini bisa berbentuk terpisah atau terpadu. Ya. Nah, sementara imbal jasanya dalam bentuknya adalah ya ini menurut PP ini adalah uang. Kenapa harus uang? Uang ini memberikan motivasi gairah bagi pengelola atau penyedia jasa lingkungan ya supaya dia kompensasi ini kalau lahannya, kalau misalkan itu adalah lahan milik, ini adalah karena lahan milik itu adalah opportunity cost, maka tentunya uang inilah yang menjadi motivasi. Berapa perhitungan-hitungannya? Kalau dia mempertahankan lahannya ditutupi oleh pepohonan, ya atau kita bandingkan dengan misalnya kalau dia tanami kentang. Nah, ini kalau lebih menguntungkan dengan membiarkan menjadi kawasan hutan atau kebun, ya maka dia akan rela bahwa lahannya tidak diolah dengan mengusahakan kentang. Ya, nah jadi tadi dasar secara teori, dasar secara hukum. Nah, di bentuknya apa ya dalam membentuk memberikan ini harus ada perhitungan jasa lingkungan hidup dan kompensasi ini yang terukur. Jadi ini memerlukan metode. Nah, ini yang kita akan bahas bersama. Ini harapannya ini menjadi satu pendekatan atau metode yang bisa memenuhi ketentuan undang-undang ini, peraturan pemerintah ini. Nah, di negara lain yang kesadaran lingkungannya cukup tinggi, misalnya di Costa Rica, ini negara kecil, tapi sumber devisanya adalah sebagian besar dari jasa ekosistem. Nah, di sana mereka sudah mengembangkan ya atau perusahaan-perusahaan PLTA atau perusahaan-perusahaan pabrik yang memanfaatkan air ini dia berani membayar kepada pengelola ya atau provider daripada pengelola hutan ini ya. Nah, ini dengar bahwa di beberapa provinsi ya di PLTA-nya itu sudah ditarik retribusi untuk provisi sumber daya air ya. Tetapi mekanismenya ini sayangnya ini melalui PNBP ya. Jadi pendapatan negara bukan pajak ya. Dan ini masuk dulu ke kas negara dan ini ada kesulitan mungkin tidak langsung kepada si pengelola. Apalagi misalnya itu adalah lahan milik di daerah hulunya ya. Nah, kalau di mereka itu perjanjiannya antara perusahaan langsung dengan si pemilik lahan atau pengelola hutan. Nah, sehingga mereka bisa memberikan hak kewajibannya secara detail dan si pengelola dia akan mempertahankan kawasannya karena outputnya misalnya adalah debit air ya sesuai dengan yang diperjanjikan. Nah, ini apa saja proses pembayarannya ya ini bisa dilakukan secara bertahap sesuai dengan perjanjian. Oke, nah ini kita masuk kepada materi pokok, yakni bagaimana kita menentukan harga air baku dari hutan ini. Nah, karena tadi sudah disampaikan bahwa sumber daya air ini adalah barang publik. Nah, oleh karena itu dalam menentukan harga ini harus kita memperhatikan ya prinsip-prinsip dasar di barang publik, yakni kita harus membawa apa yang di tanda kutip kita komersialisasikan dari sumber daya air. Ini tentunya sudah memegang prinsip sebagai barang publik. Nah, yang pertama misalnya kita pegang apa disebut dengan landasan demokrasi air. Nah, ini yang dikeluarkan oleh Pandana Sipa. Ini beliau adalah seorang aktivis lingkungan dari India dan dia mengeluarkan 9 landasan demokrasi air. Yang pertama adalah air adalah anugerah alam, air sangat penting bagi kehidupan dan air adalah saling berhubungan, air harus gratis untuk kebutuhan pangan, dan bisa air itu terbatas dan bisa habis. Air harus dilindungi, air adalah milik umum,
tak seorang pun berhak merusak air dan air tak bisa diganti. Nah, ini harus menjadi acuan di dalam kita menentukan harga air baku. Ya. Nah, kemudian yang kedua juga perhitungan ini yang kita pakai adalah untuk air ya sebagai massa air, bukan sebagai energi. Ya. Nah, ini dalam bentuknya mata air, air sungai, danau atau situ, dan air tanah. Nah, tanah atau pendaya gunaan ini kita bedakan ada dua, yakni tujuan sosial, yakni bagi pengguna air yang langsung memanfaatkan sumber air atau mata air atau sungai di dalam wilayah pengguna air. Nah, kemudian adalah selebihnya adalah untuk tujuan peningkatan nilai jasa ekosistem kawasan hutan, yakni sisa dari yang sudah dimanfaatkan. Nah, batasannya karena air ini diperlukan juga tidak hanya oleh manusia, maka volume air yang boleh dimanfaatkan itu maksimum 50%. Nah, penetapannya harus memperhatikan pendaya gunaan air yang sudah ada, daya dukung sumber daya air, jumlah dan penyebaran penduduk di sekitar kawasan hutan, serta proyeksi pertumbuhannya, kemudian perhitungan dan proyeksi kebutuhan sumber daya air. Nah, dalam hal sumber daya air itu terbatas, maka sumber air, baik itu dari mata air maupun sungai, hanya untuk di tujuan sosial. Misalnya ada satu mata air ya dengan debit yang besar 2.280.000 meter kubik per tahunnya. Kemudian itu sudah dimanfaatkan misalnya oleh 3.000 orang penduduk yang ada di sekitar mata air tersebut dengan tingkat pertumbuhan penduduknya 1,5% per tahunnya. Nah, kita asumsikan bahwa kebutuhan air per orang per hari adalah 60 liter atau 0,06 meter kubik per harinya. Kemudian jumlah hari per tahunnya 365 hari, maka kita bisa menentukan berapa air yang bisa kita komersialisasikan atau kita bisa didaya gunakan. Nah, ini kebutuhan air penduduk saat sekarang di jumlah penduduk dikalikan kebutuhan air per hari dikalikan jumlah hari dalam setahun. Nah, ini dalam kasus ini 65.700. Nah, kemudian jumlah penduduk 10 tahun mendatang dengan laju 1,5% per tahun, kita 10 tahun yang akan datang sekitar 3.482 orang, sehingga kebutuhan air di 10 tahun mendatang adalah 76.248 meter kubik. Nah, tadi disampaikan bahwa air maksimum yang bisa dimanfaatkan adalah 50%, yang jadi hanya 1,14 juta meter kubik per tahunnya. Dengan demikian, air yang bisa dikomersialisasikan atau dikerjasamakan ini adalah 1.140.000 dikurangi 76.000 sekitar 1,063 juta meter kubik per tahunnya. Nah, untuk menentukan harga air baku ini ada beberapa data yang diperlukan. Pertama, data primer, yakni tentunya kita mengukur debit air di mata air, kemudian kita ukur koordinat titiknya, ya titik sumber airnya, kemudian kita cek mata air itu atau sungai itu sudah dimanfaatkan atau belum, berapa data penggunaan air existingnya. Nah, karena ini berbasis spasial, kita menggunakan data sekunder berupa peta-peta, yakni peta tata guna lahan, peta kawasan hutan, peta tutupan lahan, peta kontur. Ya, kalau tidak ada peta kontur kita pakai data SRTM. Nah, kemudian juga dari pengelola ya kita dapatkan biaya ya perencanaan, ya biaya pengelolaannya, kemudian pajak, ya PBB yang mereka bayar, kemudian biaya perlindungan sumber air. Nah, kemudian di daerah sekitarnya kita cek apakah luasnya kita perlu dua sawah ya yang berdasarkan sistem irigasinya, jenis dan jumlah ternak, industri, jumlah penduduk, penggunaan tanah, dan jumlah kakak pengguna air. Nah, ini kita lihat di gambar ini bahwa diawali dengan survei. Surveinya ada 3, survei sumber daya airnya, survei untuk pengelola hutan dan lahan, dan survei sosial dan demografi desa. Nah, ini untuk survei sumber daya air kita akan mengukur debit sumber daya air dan kondisi biofisik. Nah, debit sumber air ini adalah debit air, dan kemudian kita juga mengukur apakah di situ sudah ada digunakan oleh masyarakat. Kalau kita lihat di lapangan ini di satu sumber air itu sudah ada yang diturap ya, sudah ada di pipa-pipa ya yang mengalir ke permukiman. Nah, di situ kita bisa mendapatkan debit andalan, yakni 80% dari debit musim kemarau. Nah, kemudian
dari kondisi biofisik kita akan mengukur koordinat titik sumber air. Nah ini untuk nanti pastikan dia itu berada di posisi di mana begitu. Nah kemudian kondisi tutupan lahan di sekitar mata air. Nah dengan kita menggunakan data spesial, jadi peta-peta, maka titik koordinat ini kita bisa menentukan peta wilayah produksi air atau catchment area-nya, dan kemudian wilayah pengguna langsung atau kita katakan WGA. Nah kemudian di situ kalau di catchment area, karena mungkin saja di situ ada lahan milik, ada lahan BKSDA, ada kawasan hutan BKSDA, ada kawasan hutan perhutani kalau di Jawa misalnya, atau kawasan lahan-lahan dari perkebunan misalnya. Nah ini kita pastikan ini supaya nanti penyediaannya kita harus proporsional terhadap sumbangan terhadap penyediaan air ini. Kemudian luas tutupan hutannya. Nah dengan data biaya ya kita olah biaya-biayanya, maka kita bisa menetapkan biaya pengelolaan sumber daya air dan kita bisa menentukan tarif atau harga air bakunya. Nah, untuk survei sosek dan demografi desa, kita akan bisa menentukan berapa sih penggunaan air existing ya, untuk sawah, untuk ternak, untuk industri, untuk domestik ya. Nah ini kita dapatkan berapa penggunaan air existingnya, sehingga dengan debit dengan dikurangi dengan penggunaan existing, maka ini yang kita bisa didaya gunakan atau kita bisa komersialisasi. Dari situ kita bisa memproyeksikan berapa sih dalam satu titik mata air ini nilai dari harga air ini ya. Nah kemudian lanjutannya adalah kita ya, rinciannya. Yang pertama untuk mengukur debit ya supaya datanya valid, kita mengacu pada SNI. Ini ada SNI 0324141991, ini sebagai metode yang digunakan untuk mengukur debit sungai ya atau saluran terbuka. Nah ini kita menggunakan alat misalnya dengan current meter ya untuk ini baik yang manual maupun yang digital ya. Kemudian apabila aliran air ini tertutup, misalnya sudah diturap oleh masyarakat, ya sudah ditutup, kita sulit. Nah, maka kita mungkin memotong dulu pipanya, kita akan kita menggunakan metode volumetrik ya. Jadi mengisi tempat ukur debit yang sudah diketahui kapasitasnya dibagi waktu penuhnya. Nah, ini jenis alat current meter, misalnya untuk aliran terbuka kita ukur ya kecepatan airnya ya. Kemudian nah kalau di yang sudah diturap, maka kita cari aliran-aliran air yang keluar, atau kita minta izin untuk memotong dulu, kita kita isi dengan menggunakan metode volumetrik ya. Nah kemudian kita masukkan ke data ya, pada tabel atau tally sheet ya, kita isi identitas dari sumber air, mulai nomor titik yang kita survei, nama sumber air, nama mata air, koordinatnya, ketinggiannya, ini masuk desa, kecamatan, kabupaten, provinsi, tanggal pengukuran, jam pengukuran, metode pengukuran. Misalnya ini di perhutani, masuk kelas perusahaan apa, fungsi kawasan, di petak mana, RPH mana, BKPH mana, KPH mana, dan kemudian di fishery. Nah, juga jangan lupa subdas atau das mana. Nah, pengukurannya ini diharapkan setiap titik pengukuran 3 kali ulangan. Nah, kita menggunakan current meter atau kita volumetrik, kita harapkan 3 kali supaya kita dapatkan rata-ratanya. Nah, selain debit ya, maka kita ukur kecepatan air, kita ukur penampang alirannya ya. Jadi kita ukur lebar dan dalamnya ya, di mana titik air ini kita ukur ya kecepatan airnya, kemudian kita rata-ratakan dan kita dapatkan debit ya. Nah, debit adalah perkalian antara kecepatan air dikalikan dengan luas penampang air. Nah, ini kita konversi dari meter kubik detik ke meter kubik per tahun. Nah, sehingga kita dapatkan berapa debit andalanya, ya ini adalah 80% dari debit tahunannya. Nah, ini kalau kita ingin lengkapi misalkan suhu atau dengan kualitas dengan ppm ya. Nah, atau kita ambil sumber ini untuk kita analisis di laboratorium. Nah, yang kedua adalah dari data ini, dari data lapangan kita membuat peta wilayah
penghasil air dan wilayah pengguna air atau WGA. Nah, kita definisikan apa yang dimaksud dengan WPA. WPA ini adalah area yang merupakan catchment area dari keluarnya mata air ke arah atas yang dibatasi sampai punggung bukit ya, punggung bukit. Nah, ini dikatakan sebagai penyedia air. Nah, ini nanti air sebagai keluar dari mata air dan inilah yang kita akan hitung. Sementara WGA ini adalah dari titik mata air atau dari yang kita tetapkan ini ke bawah ya mengalir sampai bertemunya aliran atau sungai ini dengan aliran sungai lain ya. Nah, sehingga ini penggunanya bisa berupa domestik ya untuk rumah tangga, pertanian, peternakan, industri atau pengguna lainnya. Nah, kemudian di dalam memetakannya kita menggunakan dua software, yakni Global Mapper dan ArcGIS. Ya, ini bagi Bapak dan Ibu yang sudah terbiasa dengan Global Mapper dan ArcGIS mungkin tidak asing lagi. Nah, yang pertama, langkah pertama adalah kita ingin membatasi catchment area yang akan kita hitung berapa WPA dan WGA-nya. Nah, kalau kita punya data kontur, kita lebih mudah ya, itu mungkin lebih akurat. Tetapi kalau tidak, kita menggunakan data SRTM. Nah, biasanya SRTM ini dalam pulau atau kita sudah pecah-pecah. Nah, kita menggunakan Global Mapper. Kita pakai Open Data File. Ya, kalau memang tidak ada, kita pakai online source ya. Nah, jadi kita pakai software ArcGIS. Nah, di situ kita cari data kita di file kita. Ini dalam bentuk tip file ya, kita bentuk tip file. Kalau kita sudah dapatkan, maka kita kita klik dan ini adalah dalam bentuk yes to all. Nah, jadi ini akan muncul ya, ini misalnya adalah data SRTM Pulau Jawa. Nah, kemudian kita masukkan data titik mata air ya, data titik mata air hasil dari pengukuran di lapangan. Nah, ini harus dalam bentuk atau format SHP. Nah, supaya terbaca di di Global Mapper ya ini. Nah, caranya kalau misalnya kita punya datanya dalam bentuk DMS ya, degree, minute dan second ya. Ini ada misalnya kita dapatkan 107 derajat, 36 menit, 32,4 detik. Nah, ini di mana di bujur timur misalnya. Kemudian lintangnya masuk lintang selatan ya 7 derajat, 7 menit dan 6,7 detik. Nah, ini kita konversi dulu ya dalam bentuk desimal ya ini. Nah, jadi kita menggunakan formula di Excel ya, kita cek apakah ini masuk bujur barat atau bujur timur. Nah, ini rumusnya. Nah, kemudian juga apakah masuk lintang utara atau lintang selatan. Nah, untuk bujur timur ini arahnya positif ya, sementara bujur barat adalah arahnya negatif. Nah, sementara untuk lintang selatan arahnya negatif dan lintang utara arahnya positif, sehingga ini harapannya bisa mencerminkan data bujur lintang dan bujur dan lintang. Nah, supaya ini bisa diolah menjadi data SHP, data XL ini kemudian dibuat format dalam bentuk XTC ya. Jadi dalam bentuk map TXT ya. Dalam bentuk TXT kita save as dengan mengganti dari XLSX ya menjadi data TXT. Nah, ini data ini diharapkan bisa bisa masuk diolah. Nah, pengolahan menjadi data SHP kita menggunakan ArcGIS ya. Jadi dari ArcGIS ini kita pakai add data. Nah, di add data kita cari data tadi ya dari Excel tadi dalam bentuk TXT ini. Nah, kemudian kita masukkan ke sana ya di add ya. Kemudian di add ini kita akan olah menjadi data shape file ya. Nah, ini kita kita save. Nah, kalau sudah berbentuk data dalam bentuk SHP, maka ini kita bisa insert di Global Map. Nah, jadi untuk kita lihat hasil pengukuran kita pakai tools ya, ini tool, kemudian kita
fitur info, atau kita menggunakan data yang ada di sini ya, ini di tanda ini ya, nanti kita akan muncul di situ ya. Kan kalau ini ada tandanya. Nah, ini kenapa tanda ini kita lakukan? Ini nanti untuk menentukan arah air ini kemana ya. Kemudian juga batasan watershed kita yang akan kita ini. Nah, di dalam ini maka kita menggunakan apa namanya tools dari apa namanya global mapper ini ya, kita menggunakan tools analisis ya, di analisis di situ, kemudian kita gunakan generate watershed, nah, atau kita klik ya, ada tanda air ini ya. Nah, kemudian akan muncul dialog box watershed generation ya, option. Nah, ini kita apa namanya, kita sesuaikan misalnya berapa luas daripada drainase minimal yang bisa kita gambarkan, misalnya ya kita minimalnya jangan terlalu kecil, misalnya hanya 100 meter lah. Tapi kalau ingin detail ya kita jadikan jadi 50 meter. Nah, kemudian panjang misalnya di antara ini ya, saluran yang bisa ini misalkan minimal 50 meter baru kita ini kan baru bisa terdeteksi. Nah, kemudian kita juga membatasi. Jadi kalau kita tidak membatasi, maka seluruh pulau ini akan dibuat watershed-nya ya. Nah, oleh karena itu kita pakai watershed. Jadi kita klik watershed bond. Nah, kemudian kita klik ya all data visible on screen. Kemudian kita klik drop box-nya. Nah, di drop box ini nanti akan muncul. Nah, di situ kita batasi ini. Nah, di dalam membatasi ini jangan terlalu luas ya, karena nanti akan poligonnya juga akan banyak ya, sehingga kita akan mengidentifikasi daerah yang akan kita teliti atau kita kaji ini WPA WGA-nya. Ini terlalu banyak, kita akan memilihnya akan terlalu agak lama begitu. Nah, kalau kita merasa bahwa ini cukup ya, tidak juga terlalu sempit. Kalau terlalu sempit juga mungkin nanti apa namanya yang daerah yang kita butuhkan juga tidak cukup ya. Nah, kalau kita sudah okekan, nah ini akan muncul ya. Nah, ini aliran-aliran air yang tadi dari titik ini ada tanda panah. Nah, ini menunjukkan bahwa dari titik ini aliran airnya ke arah utara ya. Nah, jadi hulunya diperkirakan ada di sebelah selatannya atau di atasnya ya. Nah, ini kita dapatkan ya. Jadi kita apa namanya kita tahu bahwa arah daripada ini, sehingga kita katakan bahwa ini sebagai calon wilayah produksi air atau catchment area, yang ke bawahnya adalah daerah pengguna air. Nah, kemudian juga kita ingin membatasi misalnya apa yang dimaksud dengan daerah pengguna air jangan terlalu luas misalnya. Ya, misalnya adalah pada saat misalnya bertemu dengan aliran sungai yang lain ya, atau alur yang lain ya, anak sungai yang lain. Nah, ini sampai misalnya ada di sini. Nah, ini menjadi bahan kita nanti untuk membatasi catchment area kita ya, atau daerah WPA dan WGA kita. Nah, untuk kita save ya, kita olah nanti di ArcGIS. Nah, kita hilangkan dulu tipnya ya, kita apa namanya hapus ya tanda checklistnya di data tip ya, sehingga yang muncul adalah adanya hanya titik ya, sama dengan drainase ya, drainase yang ini kan ya. Nah, kalau ini kemudian kita ekspor ya, jadi kita pilih di file itu ada ekspor, kemudian kita klik nanti ada ekspor dalam bentuk vektor ya, dalam bentuk vektor format atau nah ini, nah nanti kalau sudah ini akan muncul ya, misalnya di simpan di mana. Nah, ini satu-satu ya, ada yang poligonnya, kemudian ada yang lainnya dan ada yang poinnya. Nah, ini kemudian kita simpan di mana. Nah, ini kita klik. Nah, kalau ini sudah selesai ya, maka kita masuk kembali ke ArcGIS ya. Nah, di ArcGIS ini kita lakukan add data SHP-nya ya, kita klik ya, kita cari data yang tadi, kemudian kita add data ya. Nah, sehingga kita bisa mengolah. Nah, ini kita lihat ya, ini kita sudah mendapatkan data ya, yang kita akan buat, kita petakan WPA dan WGA-nya. Nah,
kemudian kita satu-satu ya, misalnya kita poligon ya. Poligon ini kita ingin membatasi wilayah WPA dan WGA ya. Kita cari poligon, nomor poligon, FID-nya, kita cari ya nomor-nomor berapa, kemudian kita pakai kontrol ya. Kita tekan kontrol, maka kita ini karena ini warna biru, nah ini merupakan daerah yang akan kita ini. Nah, kita pilih misalnya hanya sampai di sini karena daerah ini merupakan misalnya daerah sudah ada sungai yang lain yang masuk ke sini, sehingga kita batasi wilayah penggunanya ada di sini karena ini sudah ada dicampur dengan ini. Nah, kemudian setelah poligon yang merupakan WP, kemudian juga lainnya ya, garis dan titik ya, kita juga ini masukkan. Nah, sehingga kita simpan ya, Nah, kemudian data ini diekspor datanya ya. Kita ekspor datanya ya, kita beri nama baru misalnya WPA WGA Puntang, ini karena misalnya daerahnya di Gunung Puntang, kemudian sungainya nama Sungai Cigere ya, untuk lainnya, dan untuk titik ukur Puntang ini titik ya, untuk poin kita misalnya untuk titik ukur Puntang. Nah, kita dapatkan. Nah, sehingga kita kalau kita hilangkan poligon yang awal, poligon Puntang, lain Puntang dan poin Puntang, kita akan mendapatkan areal yang akan kita kaji ya. Nah, ini untuk kita mengetahui luasan. Nah, kemudian memisahkan di wilayah WPA dan WGA ini, mana wilayah produksi air, mana wilayah guna air. Nah, ini dengan cara kita mengedit ya, menggunakan editor ya. Jadi kita pakai tabel ya. Nah, tabel kemudian masuk poligon nomor mana saja yang masuk kepada WPA, yang mana saja yang masuk kepada WGA. Nah, kita yang WPA kita gabung merger, kemudian yang WGA kita gabung. Nah, sehingga kita mendapatkan data ini. Nah, kemudian untuk memperhalus kita buat dengan bantuan kontur ya, garis kontur, sehingga kita tahu ketinggian satu titik dengan titik lain ya, sehingga kita bisa menentukan memperhalus daripada batas-batas ini. Nah, ini dengan cara kita sama tadi prosesnya, kita cari data SRTM, kita gunakan Global Mapper. Nah, kemudian kita di analisis ya, kita klik tadi, kalau tadi adalah generate watershed, kita yang ini adalah generate kontur ya. Generate kontur ya, kemudian tadi juga titiknya dibatasi, didatain ya, di mana kita sudah kasih nama misalnya mata airnya. Nah, kemudian kita ini benar ya, kita akan berupa kontur ya. Nanti kita ekspor kembali ya ke data ya, ini dalam bentuk vektor ya, vektor. Nah, kemudian kita masuk kerja lagi ke ArcMap ya, dan kita add-kan lagi. Nah, kemudian kita lakukan edit ya. Kita beri label picture dari terlebih dahulu, kita munculkan ketinggian setiap garis kontur ya, supaya kita bisa melihat mana yang kita bisa pertahankan sebagai WPA, mana yang jadi WGA. Nah, ini tentunya yang daerah-daerah di atas tinggi merupakan wilayah WPA ya, produksi air. Nah, kita label keluarkan. Nah, kemudian kita edit ya dengan fasilitas editor, dan kemudian kita pakai edit vertik ya, di vertik ini. Nah, kita bisa menambah ya, ini adalah menarik-tarik, kita bisa menambah atau kita mendelete ya, mendelete dari vertex ini. Nah, ini kalau misalnya kita ingin mata air ini juga sebagai WPA, maka kita tarik-tarik ke sini ya, sehingga ini menjadi daerah WPA. Nah, kalau sudah benar ya, maka kita akan terpisah antara WPA dengan WGA. Nah, kemudian kalau kita ingin menambah ya, supaya misalnya ini apakah masuk wilayah administrasi mana, wilayah penggunaan kawasan hutan apakah hutan lindung, hutan produksi, kemudian kalau memang ada batas wilayah pengelolaan seperti di mana kita delineasi. Nah, kita masukkan, kita data add-kan, nah, sehingga kita bisa layar-layar kita sudah terisi ya. Nah, kalau misalnya sudah kita isi layar-layar ini, maka kita ekstrak ya. Kalau kita mau dibuat dulu peta ya, petanya WPA dan WGA kita
format ya, di layout dengan kartografi yang umum ya, yang standar ya, kemudian kita tetapkan skalanya berapa. Nah ini kita bisa membuat petanya. Nah kemudian kita untuk mengetahui luas WPA dan WGA, maka kita ekspor dalam bentuk data Excel ya. Nah dengan cara kalau kita punya Xtool ya, Xtool ini kita klik Xtool, kemudian kita gunakan edit in Excel ya. Ini dalam table tools ya. Nah kalau kita klik ini ya dari tadi ini, maka kita akan keluar data data Excel-nya. Nah kalau misalnya masih kosong ada ini, kita isi ya. Kita isi tabelnya. Nah kemudian dalam mengelompokkan kita pakai pivot table ya. Itu kalau yang sudah Windows-nya sudah lengkap itu ada, kalau kita insert di sebelah pojok kiri itu ada pivot table ya. Pivot table ini kita untuk bisa mengelompokkan ya. Jadi kita kelompokkan ya, misalnya kita mengelompokkan antara WPA dan WGA. Nah WPA ini masing-masing didasarkan kepada apa ya, misalnya berdasarkan wilayah desa, kecamatan, desa misalnya ya. Kemudian penggunaan lahan misalnya. Nah, kemudian di kolomnya kita pakai misalnya kita membedakan antara hutan lindung dan misalnya areal penggunaan lain atau di luar kawasan hutan. Nah, sehingga kita bisa mengetahui berapa ini. Nah, kemudian kita perbaiki, kita ini kan ya supaya kita bisa mudah membaca untuk kepentingan laporan misalnya ya. Nah, ini kita kelompokkan ya, ini ada daerah wilayah penyedia air atau catchment area-nya. Nah, ini kita dari data yang kita olah tadi, misalnya seluruhnya di WPA ini adalah hutan lindung ya. Hutan lindung ya. Nah, ini cakupannya desa mana saja, misalnya untuk ada di kecamatannya ada 5 kecamatan nih masuknya. Ada kecamatan masuk kecamatan Banjaran, ada yang masuk kecamatan Cimaung misalnya, Ciparai, Pacet, kemudian Pangalengan. Nah ini kemudian misalnya desa mana saja, kemudian land use-nya apa saja, apakah hutan atau permukiman atau apa. Nah ini kebetulan di WPA ini semuanya adalah hutan dan masuk fungsinya adalah hutan lindung. Nah ini ada totalnya ada 855,37 hektar. Nah kemudian WGA-nya ya kita lihat ini ada campuran, ada APL dan ada juga masih ada hutan. Nah ini juga merupakan pengguna ya. Nah setelah kita dapatkan ini, kita lanjutkan adalah menghitung debit airnya ya. Jadi perhitungan potensi pengambilan airnya ya. Jadi tadi tabel tadi di lapangan kita lengkapi ya. Nah kemudian kita lengkapi datanya, nomor titik, nama sumber air dan seterusnya ya. Kita lengkapi. Nah kemudian kita isi ya. Nah ini dengan menggunakan rumus-rumus atau formula di Excel kita lebih mudah ya, ini cepat. Misalnya kita mengetahui rata-rata kecepatan, maaf ini meter per detik ya. Nah kemudian luas penampangnya ya dari hasil ukuran lapangan, kemudian debit perkalian antara kecepatan air dan luas penampang, kemudian dikonversi menjadi debit tahunan, dan kemudian debit andalan, yakni 80% kali ini ya. Kemudian suhunya. Nah kita dapatkan misalnya ada 2 titik yang kita ukur karena dipisah, sehingga kita dapatkan misalnya totalnya ada 3.224.000 meter kubik per tahunnya. Nah kemudian setelah itu kita buat neraca ya, neraca air ya, untuk menentukan jumlah yang dapat kita manfaatkan atau kita daya gunakan atau kita kerjasamakan. Kalau misalnya kita seorang KPH atau kita seorang pengelola BKSDA atau misalnya dinas ya, dinas kehutanan. Nah kita cek di situ sumber airnya yang tadi sudah hitung, kita masukkan lagi, dan tadi ada 2 sungai, yang Sungai Cigiri 1, Sungai Cigiri 2, kita hitung ya masing-masing, kemudian kita estimasi penyedia air totalnya, jadi ada 3,22 juta meter kubik per tahunnya. Nah kemudian kita estimasi kebutuhan penggunaan air. Nah misalnya mulai dari di situ ada apa, misalnya ada wisatanya kita cek apakah berupa hotel atau misalnya tempat wisata alam,
Kita tanya berapa jumlah pengunjung, apa air yang digunakan, misalnya untuk toilet, tidak untuk minum, maka kita pakai untuk konsumsi air wisata ya, untuk toilet sebagainya. Nah, kemudian kita dapatkan totalnya. Nah, semuanya dalam tahun supaya satuannya sama, meter kubik per tahun. Kemudian di bawahnya misalnya ada lahan pertanian, ya ini. Nah, lahan pertanian menggunakan aliran air itu mana saja, misalnya ada 4 desa di 2 kecamatan, misalnya ada ini kita data demografinya, kemudian kita cek di data spasialnya, ya, sehingga kita dapatkan total konsumsi air untuk pertanian. Nah, kemudian air minum domestik juga kita hitung berapa keluarga yang menggunakan air langsung di situ, di RW mana, yang bisa ini di desa mana. Nah, ini misalnya hanya di desa Cempaka Mulia yang menggunakan ini. Nah, berapa jumlah penduduknya, ya kemudian kita dapatkan misalnya total konsumsi air pertanian per tahunnya. Nah, kemudian kita estimasi ya jumlah total kebutuhan air dan kemudian potensi air yang bisa dimanfaatkan. Jadi selisih dari estimasi penyediaan air dikurangi dengan estimasi kebutuhan air. Nah, sehingga kita dapatkan misalnya 2 juta. Nah, kemudian kita hitung kalau bulanan atau masa musim kemarau. Nah, selanjutnya kita hitung harga air bakunya. Nah, adalah menghitung biaya pengelolaan. Nah, biasanya biaya pengelolaan itu adalah satu bundel, jadi tidak per blok ya. Nah, sehingga kita data dulu ya biaya pengelolaan secara keseluruhan di satu KPH atau sila wilayah pengelolaan ya. Nah, kemudian mulai dari biaya perencanaan ya, biaya pengelolaan ini, biaya penanaman, pengayaan, pemeliharaan ya. Kemudian biaya perlindungan ya. Kemudian juga biaya beban PBB misalnya. Berapa PBB-nya per tahun. Nah, kita konversi per tahun semua atau per satu pengeluaran. Nah, kemudian juga kita harus data luas hutan secara keseluruhan yang dikelola oleh ya, misalnya oleh pengelola itu berapa, misalnya contoh 55.446 hektar secara keseluruhannya. Kemudian gaur ini adalah di situ juga ada hutan produksi dengan daurnya 30 tahun misalnya ya. Kemudian proporsinya yang digunakan untuk kawasan ini ada 100%, tidak dilakukan penebangan, hanya untuk penyediaan air misalnya. Nah, kita dapatkan ini data ini dari pengelola. Nah, kemudian kita biaya pemeliharaan airnya. Kalau misalnya mata air ini sudah dibuat bangunan, misalnya ada bak, ada ada sedikit dam, pembendungan misalnya, ukurannya berapa, waktunya berapa, sehingga kita bisa biaya penyusutannya berapa per tahunnya, biaya pemeliharaan per tahun, pemeliharaan air bakunya berapa tahun ya. Nah, ini kita dapatkan. Nah, ini. Nah, kemudian biaya saluran kalau disalurkan dan pemeliharaan instalasi ya. Kemudian jumlahnya berapa. Nah, kemudian kalau nanti kita kembangkan ini ingin ada biaya kemitraan, kita cantumkan, kemudian biaya penelitian mulai survei ya, perencanaan teknik, kemudian perencanaan bidang usaha keuangan, penelitian pengembangan lainnya. Nah, kita dapatkan berapa nilainya. Nah, dari situ kita menghitung biaya komponen biaya pengelolaan wilayah ini. Nah, ini harus dalam bentuk rupiah per tahun ya, sehingga semua dikonversi menjadi rupiah per wilayah ini. Jadi kalau misalnya tadi biaya perencanaan yang kita dapat dari pengelola adalah wilayah luas biaya perencanaan hutan total ya, ini dibagi daur berapa per tahunnya, kemudian berapa luas hutan di WPA tadi ya, sekitar misalkan 855 sekian. Nah, luas totalnya ada 53.000. Jadi kita ada proporsional. Demikian juga biaya penanaman, biaya pengayaan, biaya pemeliharaan, sehingga semua adalah dalam bentuk rupiah per tahun dan dalam proporsional ya, dalam proporsional. Nah, sehingga kita bisa dapatkan berapa nilai atau komponen biaya pengelolaan wilayah catchment area ini. Nah, kemudian ya pemeliharaan air, kalau di situ sudah ada pemeliharaan air, tadi sudah ini kita berapa hitungannya, sehingga total satu biaya pengelolaan hutan dan air kita berapa. Nah, kemudian ini menjadi masuk jadi total 516. Kemudian masukkan biaya kemitraan, biaya penelitian dan pengembangan, sehingga totalnya ada 641 juta. Nah, setelah itu baru menghitung biaya dasar baku air. Nah, kita hitung biaya sumber air tadi 516 juta, kemudian biaya pengelolaan air karena di situ belum diolah, tidak ada, biaya distribusi belum didistribusikan, biaya kemitraan ada 25 juta, biaya penelitian pengembangan ada 100 juta, biaya pegawai belum ada, biaya kantor belum ada. Nah, kemudian kita cek
inflasinya. Jadi kalau kita hitungannya 5 tahunan misalnya, maka tahunnya 5 tahun, maka dari 641 ini ada inflasi sehingga 5 tahun ke depan menjadi 858 juta. Nah, kemudian biaya volume yang bisa ini tadi ada 3.224.000. Tingkat kehilangan air misalnya kita asumsikan 10%, 0,1, sehingga kehilangan air 0,1, maka kita dapatkan ya biaya ini setelah dikurangi kehilangan air, maka kita dapatkan berapa rupiah per kubiknya. Jadi total biaya dibagi dengan volume yang bisa dimanfaatkan. Nah, ini misalnya kita dapat Rp295 per kubiknya. Ya, jadi ini kita membuktikan bahwa dari hutan ini ya ada nilai uangnya ya, nilai finansialnya. Nah, kemudian kalau kita ini ya misalnya kalau kita ada sisa tadi yang kita bisa komersialisasikan biaya dasar, kemudian kita ingin keuntungan, bisa pengelola ingin 100% ditambah 295, kemudian kita bayar provisinya ya misalnya ke Perum Jasa Tirta misalnya berapa rupiah, kemudian ada tarif sehingga kita dapatkan tarif dasarnya total ya. Nah, kalau kita ingin memformalisasikan total pendapatan ya kita akan dari volume tadi 3 juta, kemudian 50%-nya tarif air ya, kemudian nah kalau ini berapa total PJSDA-nya. Nah, ini kita ingin kita dapatkan. Nah, kenapa kita misalkan masukkan belum dikurangi, karena sosial pun sebenarnya adalah ada nilai uang. Ya harusnya masyarakat juga memahami bahwa dia memanfaatkan itu bukan air gratisan ya, tetapi juga adalah hasil pemeliharaan ya, hasil upaya-upaya pengelolaan dari si pihak pengelola. Oke, jadi sebagai penutup saya sampaikan bahwa metode perhitungan air baku yang kita sudah sampaikan tadi telah memperhitungkan penggunaan air existing sehingga meminimalkan konflik pemanfaatan sumber daya air khususnya dengan masyarakat pengguna sekitar sumber air. Kemudian harga air baku didasarkan pada proporsional biaya yang dikeluarkan dalam pengelolaan dan perlindungan hutan. Kemudian pengukuran debit air ini hendaknya tidak satu titik ya, diharapkan bisa 2 kali, yakni pada saat musim hujan dan pada saat kemarau sehingga mendekati debit yang sebenarnya. Barangkali itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf mungkin lewat 30 menit, Prof. Ya. Jadi baik, Pak. Jadi saya akan coba ada beberapa pertanyaan, moga-moga waktunya untuk menjawab. Pak. Ya mungkin ini Pak Endang, Endang, ini dari ini yang saya bacakan dari chatnya, ya chat di Google Meet. Ini dari Pak Jusmi di Ambon. Isinya jadi tadi yang saya bacakan aja supaya lebih mudah. Nah ini jadi air itu sebagai jasa lingkungan dimanfaatkan oleh masyarakat di hilir. Di bagian hulu sebagai daerah resapan terkadang sulit mendapatkan air. Nah, penduduk di daerah resapan dihimbau untuk menjaga hutan dan tidak boleh menebang. Sedangkan masyarakat hulu sulit untuk memanfaatkan air tersebut. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana konsep insentif dan disinsentif terhadap masyarakat hulu? Dan kemudian yang berikutnya ada lagi dari Mas Pak Jusmi, kalau di pulau kecil sangat rentan terhadap ketersediaan air karena saat musim kemarau air yang tersedia jumlahnya sedikit. Nah, apa solusinya? Ini dari Pak Jusmi. Nah, mungkin karena ini berhubungan dengan yang kedua adalah dari Pak Muhammad Warsilan. Siapa yang harus membayar dan siapa yang menerima pembayaran tersebut? Bagaimana skema secara umum dan dalam bentuk apa? Mungkin dua itu dulu dari Pak Jusmi dan Pak Warsilan. Ya, terima kasih Pak Jusmi ya. Jadi, sebagaimana yang saya sampaikan tadi ya, di dalam kita melakukan perhitungan ini kita harus ada 3 tahapan. Jadi secara saintifik itu harus bisa dipertanggungjawabkan, secara ekonomi tentunya harus memiliki nilai ekonomi. Nah, kemudian baru kita capture dan kemudian kesediaan membayar. Nah, kemudian juga dalam mengidentifikasi ini juga kita harus melihat cek supply-nya, demand-nya ya. Jadi seringkali kita temukan bahwa
ada satu catchment area, ya, tetapi airnya keluar airnya sebagai mata air tidak di situ, ya, tetapi ada jauh di bawahnya, ya, malah tidak bersentuhan dengan atau tidak berbatasan dengan kawasan hutan. Nah, tiba-tiba misalnya keluarlah di lahan milik begitu. Nah, yang diuntungkan adalah pemilik lahan. Nah, kemudian datanglah PMA, perusahaan air minum, PAM misalnya, ya. Nah, di situ dia beli lahannya itu, ya. Padahal misalnya ya, si perusahaan merasa bahwa kewajiban saya sudah selesai karena saya sudah beli ini mata air. Ya, padahal pabriknya ada di atas. Nah, harusnya pemerintah daerah ini mengatur. Ya, kalau menurut hemat saya dengan mengacu pada peraturan pemerintah yang tadi tentang instrumen ekonomi lingkungan hidup, ini kewajiban pemerintah mengatur. Karena kalau misalnya si bagian atas adalah termasuk masyarakatnya yang juga barangkali di catchment areanya juga ada lahan miliknya, nah dia tidak mendapatkan apa-apa, malah tadi yang disampaikan Pak Jasmin adalah rugi pada musim kemarau juga dia tidak mendapatkan air. Nah, oleh karena itu kita harus mengecek mata air yang keluar itu catchment areanya di mana. Nah, ini menurut saya ini lebih adil begitu ya. Nah, kemudian di pulau kecil ya, di pulau kecil itu memang persoalannya adalah mengenai catchment areanya ya, karena daya tampung dari air hujan ini di tanah ya terbatas ya. Nah, sehingga keluar airnya pun sebagai mata air atau aliran permukaan ya. Nah, oleh karena itu mungkin ini tidak bisa dilakukan komersialisasi sesuai dengan prinsip dasar yang kita pakai tadi dalam perhitungan ini, bahwa apabila sumber air ini adalah terbatas maka hanya ditujukan untuk tujuan sosial ya. Nah, kemudian siapa yang pertanyaan yang kedua, siapa yang menerima manfaat yang membayar ya? Ya seharusnya adalah yang yang menggunakan langsung ya, yang menggunakan ya. Ya misalnya gini, kita mendapatkan air dari PDAM ya. PDAM menyalurkan dari misalnya mata air yang tentunya ada biaya dari untuk mendapatkan air baku dari PDAM itu. Jadi ya yang pengguna ya kita tentunya hanya membayar ke PDAM. Nah, atau misalnya di situ digunakan untuk PLTA ya. Nah, PLTA ini misalnya menggunakan air ya per ininya karena untuk menggerakkan generatornya ya untuk menghasilkan elektrik, maka dialah ya tentunya harus membayar. Nah, membayar dengan hitungan-hitungan yang tadi saya sampaikan ya. Jadi ya kemudian siapa yang menerima? Nah, ini tadi kita harus pastikan siapa suppliernya ya, supplier dari jasa ini ya. Kalau misalnya ada di situ ada sungai atau sepanjang sungai itu ada beberapa titik ya atau beberapa area yang memang menjadi catchment area, maka selayaknya di sepanjang sungai itulah yang mendapatkan manfaat itu. Nah, atau mendapatkan imbal jasa lingkungan itu, sehingga mereka akan bersedia secara sukarela mempertahankan lahannya ditutupi atau ditumbuhi oleh pepohonan. Nah, barangkali itu Pak Chandra yang bisa saya jawab. Halo. Yang berikutnya yang Pak Dimas. Iya. Maaf, ya, yang Pak Dimas. Dan jadi di sini jadi yang pertanyaannya yang pertama adalah tadi kan bagaimana pendekatan Bapak menghitung nilai ekonomis jasa lingkungan. Terus kemudian apakah ada keterkaitan dengan daya dukung lingkungan? Terus kemudian apa harga air baku dari hutan dapat digeneralisasi? Jadi bisa digeneralisasikan. Nah, itu adalah yang Pak Dimas. Pak Dimas itu tadi menanyakan juga ada angka 50%. Ya. Nah, ini dari mana? Dasarnya apa? Karena Pak Dimas ini di Jogja menggunakan 40%, tapi tidak ketemu dasarnya. Apa dasarnya 40%? Itu mungkin itu yang dari Pak Dimas dulu. Ada beberapa pertanyaan. Oke. Pak, jadi ini kan pendekatan nilai ekonomis itu kan adalah pendekatan dari korbanan atau upaya-upaya yang tentunya adalah konsekuensinya adalah mengeluarkan dana dari pengelola ya. Dari pengelola dalam rangka menjaga ya ekosistem lahannya ya yang bisa menghasilkan jasa ekosistem. Dalam hal ini air ya. Nah, ini kalau misalnya di situ ada pengelolanya ada BKSDA ya.
ya, kemudian ada perum atau ada dinas yang menjaga, tentunya dia akan mengorbankan ya, ada biaya-biaya yang tentunya menjaga hutan itu, mengelola dia, kalau ada yang apa namanya, yang tumbang diganti, diperkaya, kemudian juga ada yang tanahnya kosong kita ditanami. Nah, itu kan biaya-biaya. Nah, ini didasarkan itulah maka muncullah nilai air itu. Jadi bukan berdasarkan. Nah, kalau di industri, kalau di pabrik kan itu adalah harga pokok produksinya lah kalau kita katakan ya, harga pokok produksinya. Tetapi karena kita sadari bahwa air ini adalah air ini adalah barang publik, ya, maka tentunya harus kita jadikan dasar ya, jangan sampai misalnya air merupakan ya privatisasi ya, mungkin yang digagalkan oleh ini, yang dibatalkan oleh MK tentang undang-undang sumber daya air ini. Nah, jadi menurut hemat saya pendekatan nilai ekonominya di situ. Nah, kalau misalnya di situ juga kita ingin memberikan insentif bagi pengelola, ya tidak salahnya misalnya si pengelola ingin mendapatkan keuntungan karena dia juga membayar PBB, kemudian juga ada pekerja di situ ya. Nah, ini. Nah, kemudian kenapa daya dukung? Ya kita dengan asumsi-asumsi tadi, misalnya kita hanya 50%-nya ya, 50% dari debit andalan ya. Debit andalan ini seharusnya dihitung adalah pada saat musim kemarau 80%-nya. Nah, ini harapannya hanya dengan 50% dari debit andalan ini daya dukung daripada sumber daya air ini bukan hanya untuk kepentingan manusia tetapi kebutuhan makhluk hidup lainnya, maka ini diharapkan daya dukungnya tidak terganggu ya. Nah, kemudian yang 50% ya memang ini saya lupa dasarnya ya, tetapi perkiraannya beginilah, 50% ini diharapkan ya 50-50 lah, tetapi kan sudah apa namanya, sudah dikeluarkan untuk kepentingan sosial ya, untuk kepentingan lingkungan hidup lainnya gitu, kepentingan makhluk hidup lainnya, sehingga ini kita asumsikan 50% dari yang tersedia dari debit andalan itu diharapkan ini tidak mengganggu dari kebutuhan yang lain. Mungkin ini maksudnya yang ketiga itu air baku digunakan Pak ya di apa? Oke, apakah harga air baku dari hutan digeneralisasi ya berasal ya dari digeneralisasi berdasarkan recharge areanya itu? Ya, jadi tidak bisa nih, ini sifatnya lokal nih. Saya menemukan nih Pak di Jawa di beberapa tempat ya, ini ada catchment areanya kecil ya, tapi debitnya besar. Nah, sehingga hitungannya harganya jadi murah, harga air itu per kubiknya ya. Nah, di pihak lain ada airnya catchment areanya luas ya, tetapi debitnya kecil, sehingga harga air bakunya ya kalau kita hitung ya persatuan ini biaya pengelolaannya lebih besar, tetapi debitnya kecil ya, sehingga harganya menjadi lebih mahal. Nah inilah maka nilai air ini sifatnya lokal ya, malah kita tawarkan bahwa kalau memang misalnya airnya terbatas, sumber daya airnya kayak di pulau kecil ya, kita tidak bisa melakukan pendayagunaan atau pengkomersialisasikan air yang ada di situ begitu. Ya. Barangkali itu Pak. Baik, saya pertanyaan yang dari saya supaya bisa, ini ada yang dari Facebook juga. Ini cukup banyak nih. Mungkin saya akan sampaikan dari Pak Agung Budi Supangat. Untuk delineasi WPA, kenapa pakai catchment area? Kenapa tidak berdasarkan spring shade area? Karena batas das tidak selalu berhimpitan dengan spring shade area. Nah, kemudian satu lagi dari Pak Agung juga, ada dua Pak Agung itu. Pertanyaannya, gimana kita harus membuat titik outlet WPA itu? Bagaimana jika keluarnya mata air berada di luar kawasan hutan? Bagaimana untuk memastikan bahwa air itu berasal dari hutan itu gitu? Oke, dari Pak Agung. Dari Pak Agung ya. Saya langsung jawab Pak. Ya, silakan. Ya.
Nah, ini Pak Agung mungkin sedang menyaksikan. Jadi gini, kenapa kita pakai watershed ya operation? Nah, ini mungkin ya saya belum pernah mencoba dengan spreadsheet ini ya. Tapi prinsip dasarnya begini, bahwa dengan watershed ini kita bisa apa namanya, mengatur berapa luasan minimum yang kita bisa apa namanya, buat ya. Misalnya kita hanya oke lah supaya semakin detail sehingga arah-arah alirnya, aliran air, kemudian batas-batas antara watershed ini jelas, ya semakin banyak, ya maka kita kecilkan, misalkan tidak 100 hektar, kita 50 hektar atau 20 hektar. Jadi nanti akan terboundary setiap watershed yang memiliki luas minimal misalkan 50 hektar sudah terbatasi begitu ya. Itu bisa mengarah aliran airnya. Nah, memang kita asumsi, kenapa misalnya batas das dengan batas catchment area ini kemungkinan berbeda, mungkin ini kita asumsinya bahwa batas das dengan catchment area itu sama lah ini. Nah, tapi kalau memang nanti Pak Agung menggunakan spreadsheet atau kita coba nanti, nah kita coba bandingkan mengenai akurasinya seperti apa ya, tapi kami belum melakukan itu. Nah, kemudian mengenai titik outletnya, titik outlet ini, ini pada saat misalnya, kita mungkin ini justifikasi atau justifikasi kalau kita data tidak didukung dari fisik ya, misalnya kita di lapangan kita dapatkan misalnya ini oke titik airnya yang kita ukur memang belum tentu persis di mata air karena kesulitan misalnya, maka di bawahnya. Nah, kita cek di situ apakah ini kita lihat, nah ini ada kemungkinan ini merupakan daerah masih daerah catchment area ya. Nah, kemudian kita cross dengan peta ya tadi yang hasil dari kontur atau dari peta sungai, peta das yang sudah ada, ya kita cek oh ini masih ada aliran-aliran air. Nah, mungkin ini sebagai masih ada, maka kita bisa terus-terusan di try and error, kita naik dan sebagainya. Ya, nah ini titik outletnya. Nah, untuk di luar kawasan hutan, nah ini kita pastikan Pak, kalau misalnya tadi ada watershed yang kita sudah delineasi dengan menggunakan global mapper ya dengan watershed operation. Nah ini kita bisa ngecek apakah misalkan mata air keluar ini kita ukur. Nah kemudian kita kita cek dengan data SRTM ya menggunakan metode watershed ini. Nah kita akan ngecek apakah ini betul airnya dari situ. Nah ini mungkin baru dari situ. Nah mungkin teman-teman dari geologi mungkin bisa mempertegas begitu apakah betul dari ini. Tetapi yang kita lihat hanya dari permukaan aja dengan berdasarkan topografi saja. Ya ini yang mungkin ini kelemahan dari metode ini. Jadi tidak di bagian dalamnya kita tidak melakukan penelitian. Oke, barangkali itu Pak. Ya, ini ada pertanyaan dari Pak Heri Rahman yang ya, betul, di Google Meet. Ini menarik juga, pertanyaan agak umum tapi ya. Sumber air itu katanya kan berbeda dengan community lainnya. Ya. Nah, karena fisiknya maka itu oleh para ekonom disebut sumber daya yang memerlukan biaya tinggi sehingga berimplikasi terhadap penentuan property right, yaitu yaitu dasar pertukarannya di pasar menjadi relatif sulit dan mahal sehingga sulit untuk memperlakukan air sebagai barang yang bisa diperdagangkan atau sebagai market good. Yeah. Nah, jadi kira-kira apa upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi hal tersebut? Itu dari Pak Heri Rahman, hal yang umum. Mungkin ini nanti ada pertanyaan teknisnya, mungkin itu dulu dari Pak Heri Rahman. Oke, terima kasih Pak. Jadi begini, ya kenapa kita juga harus memberikan apresiasi kepada pengelola lahan ya, khususnya di daerah hulu. Karena dialah berbagai literatur yang menyatakan bahwa ekosistem hutan atau ekosistem di daerah hulu, nah inilah yang yang mengatur aliran air ini ya, yang masuk ke dalam anak-anak sungai, kemudian masuk ke sungai besar ya, yang mengalir ke bawah. Nah, kalau hemat saya memang betul bahwa pada saat misalnya aliran air ini
sudah bercampur dengan berbagai ini di hilir, ya. Nah ini ada kesulitan, tetapi paling minimal adalah bagaimana kita memberikan apresiasi pengelola lahan yang ada di luar. Dan kita juga tidak adil ya, kalau misalnya kita nuntut ya pengelola hutan atau pemilik lahan di daerah hulu, Anda harus melakukan penanaman pohon-pohonan, tapi dia tidak mendapatkan apa-apa, begitu ya. Nah, menurut saya wajar kalau kita menghargai. Nah, inilah justru dengan kita hitungan-hitungan yang hanya berdasarkan korbanan, ya, yang berapa besar yang diinikan, diharapkan ini adil begitu. Nah, jadi memang sangat kompleksnya sehingga menimbulkan ini adalah public property ya. Nah ini sebagaimana yang disampaikan oleh saya tadi, bahwa dalam perhitungannya kita sudah mempertimbangkan tadi kita penduduk setempat ya, kemudian kita juga memperhatikan masalah lingkungan, jadi kita tidak full mengambil mata air sehingga tidak secara maksimal kita memanfaatkan air. Nah dengan harapan inilah yang dikonsekuensi atau namanya diberikan sebagai peluang untuk tetap carrying kapasitinya juga terpelihara dan sebagai bahan public good-nya juga menjadi terpenuhi begitu. Mungkin itu saja Pak yang bisa saya jawab. Nah ini ya. Ada dua hal yang teknis dari satu dari Pak Doni, dan kemudian nanti ada sekalian saja mungkin supaya waktu dengan yang di Facebook ada 4, tapi yang satu mungkin hanya konfirmasi saja, yaitu menggunakan neraca air yang tadi disebutkan, itu kan harus mendekati kondisi tanahnya begitu. Nah jadi bagaimana kalau kondisi tanahnya itu misalnya tanah liat kemerahan seperti di Kalimantan, apa yang harus dilakukan begitu ya dalam perhitungan neraca masa air ini. Jadi tanahnya mungkin berbeda dengan di Jawa yang terus yang berikutnya dari Pak Iman Santosa. Pak Iman, ini dari Pak Iman itu kalau tidak salah di salah satu slide tertulis hutan bisa juga masuk dalam apa WII itu W besar I besar gitu. WII ya. WII ya. Nah, kalau tidak salah dalam satu slide tertulis hutan bisa jadi masuk ke dalam WII. Slide berapa ya? Mungkin salah ketik atau salah ketik tadi ya. Mungkin salah ketik saya tidak merasa. Nah, kemudian yang begitu juga Pak Heri Aprianto ini yang dari YouTube, yang dari Facebook menanyakan, mungkin di tabel terakhir. Ya Pak. Itu ada VAP, ada VAM, 50%, terus VAP-nya, karena VAP-nya 3 juta berapa, terus VAM-nya 50%, VAP-nya menjadi 2.737.600. Saya tidak tahu, ini mungkin pertanyaan yang nanti perhitungan-perhitungan, mungkin nanti Pak Heri Aprianto bisa kontak. Mangga. Endang ya nih Pak Endang. Nah ini ada satu lagi dari Pak Ketut. Contoh kasus di Pulau Nusa Penida, ada mata air di pinggir laut dan bahkan ada di tebing. Nah selama ini air itu terbuang begitu saja ke laut. Jika air ini diambil dan dimanfaatkan, perhitungan air bakunya seperti apa? Mohon penjelasan. Oke. Mangga. Itu yang Nah, mungkin dari Pak, saya langsung jawab Pak ya. Dari Pak Doni, ya ini meneraca air. Memang kita menggunakan alometri ya. Jadi kebutuhan air untuk pertanian ya, irigasi berapa misalnya ya, untuk peternakan berapa ya. Nah sehingga memang tidak ya, pasti banyak errornya ya, banyak biasnya ya. Jadi memang lebih bagus kalau misalnya kita lakukan melalui analisis lab ya, khususnya adalah analisis tentang struktur tanahnya ya.
Nah, jadi berapa misalnya bagaimana struktur tanahnya sehingga kita bisa menentukan kalau misalnya dengan apa namanya lahan kemerah-merahan, konsolik merah kuning misalnya itu berapa misalnya ya kalau misalkan dijadikan lahan pesawahan atau dijadikan apa namanya penggunaan untuk kebutuhan pertanian misalnya. Nah, ini kita cek ya. Nah, ini tentunya kita harus melakukan tambahan kegiatan dengan laboratorium, uji laboratorium. Tetapi kalau misalnya kita hanya untuk sepintas yang seperti ini, kita bisa hanya menggunakan hitungan-hitungan yang sudah dilakukan oleh para peneliti atau dari ketentuan-ketentuan yang ada yang dikeluarkan oleh pemerintah. Misalnya kita bisa pakai, nah, tentunya adalah dengan menggunakan asumsi bahwa itu pendekat apa yang kita gunakan nilai-nilai itu adalah mendekati sebenarnya. Kan yang Pak Imam Santoso mungkin saya salah. Enggak, ternyata udah ada konfirmasi yang dimaksud begini. Kalau tidak salah, kalau tidak salah lihat di salah satu slide tertulis hutan bisa juga masuk dalam wilayah penggunaan air. Ya, jadi wilayah. Nah, itu maksudnya apa? Penjelasannya. Ya, jadi gini, kan hutan itu kalau ada di bawah, ya Pak ya, misalnya di daerah datar lah, kalau kita ekstrimnya ada di daerah bukan di daerah hulu, ya. Nah, ini juga dia merupakan sebagai konsumen air kan Pak ya, maaf konsumen air, dia juga melakukan apa namanya proses-proses biologis melalui transpirasi begitu ya. Nah, oleh karena itu kita golongkan sebagai pengguna air juga gitu Pak ya. Jadi itu ya. Jadi kalau dia misalkan peranannya ada di bawah ya, di mana dia bukan berfungsi sebagai catchment area, maka dia berfungsi sebagai pengguna air ya. Nah, kalau beberapa literatur juga hutan ini pada dasarnya juga adalah sebagai konsumen air terbesar begitu dibandingkan dengan tumbuhan atau tanaman lainnya. Nah, itu mungkin Pak yang dimaksud ya. Yeah. Oke, mungkin Pak Heri tentang ini tabel ya, tapi tabel neraca atau apa nih Pak? Tabel ini ya hasil ya Pak ya? Iya. Tabel hasil, ini saya coba cek lagi Pak. Ini di sini oke sebentar Pak ya. Nah di sini gini Pak, kita dalam menghitung biaya dasar air baku ya. Nah, ini kan kita hitung biaya dasarnya ya. Biaya dasar itu terdiri dari biaya sumber air, biaya pengolahan air, biaya distribusi air dan seterusnya. Nah, sehingga kita bisa menghitung berapa total biayanya atau biaya pemanfaatan pengusahaan air ya. Nah, itu adalah TBPA. Ini jumlah dari BSA, BPA dan seterusnya ya sampai ke biaya kantor ya. Nah, kemudian ya, siap. Yang Pak Heri Aprianto sudah memberi konfirmasi. Ini yang dimaksudkan tadi dengan VAP 3,2 juta meter kubik itu. Terus kemudian jika dihitung 50% dari VAP itu apakah betul 2,7? Kan itu kan munculnya 2,7 kan VAP-nya. 80. Oh iya, siap. Tapi kalau menurut perhitungan Pak Heri mungkin seharusnya 1,6 jutaan begitu. Oh iya. Oke, mungkin salah hitung saya. Tapi intinya gini Pak, 3 juta, ya nih 50% nih. Ini maksudnya adalah 80% nih Pak. Ini maksudnya adalah, oh ini saya salah ya, ini salah. Nah ini tadi ini kemungkinan saya salah menghitung ini volume air andalan ya, padahal 3 juta itu sudah volume andalan ya Pak. Ini maaf. Ya, jadi mungkin perlu yang Pak Ketut itu mengenai di pulau. Jadi kalau misalnya di pulau yang langsung ini maka kita memberi siapa yang membayar, siapa yang menerima. Nah, kalau misalnya yang membayar tentunya adalah yang memanfaatkan air. Ya, memanfaatkan air yang keluar dalam bentuk mata air atau aliran ya, aliran permukaan ya. Nah, misalnya di
tepi pantai. Misalnya di situ di bawahnya juga ada kegiatan ekonomi, misalnya untuk ada pelabuhan atau ada hotel di pinggir pantai dan sebagainya, memanfaatkan. Dan dialah yang tentunya yang harus membayar. Ya, siapa yang dibayar? Ini adalah provider, yakni yang pemilik lahan yang ada di bukit itu, yang atau di daerah catchment area di mana air itu keluar. Begitu ya. Jadi ya, kita delineasi dulu yang dengan mekanisme yang tadi dengan menggunakan watershed option tadi. Kita cek dulu batas-batas watershednya, kita ukur titik mata airnya, kemudian dari titik mata air ini kita cek delineasi daerah catchment areanya di mana, misalnya di batas mana. Nah, inilah yang nanti kita cek di lapangan. Nah, apakah pemiliknya adalah perorangan atau lahan milik atau berupa hutan bakau misalnya atau hutan pantai yang dimiliki oleh pemerintah atau pemerintah daerah. Nah, itu mungkin Pak. Jadi mekanismenya sama dengan yang tadi ya, tetapi lokasinya mungkin kita inikan Pak. Jadi yang penting bahwa kita bisa mendapatkan koordinat titik mata airnya, dan dari titik mata airnya kita menggunakan tadi global mapper, kita bisa menelusuri mengenai catchment areanya Pak. Ya. Barangkali itu Pak yang bisa. Baik, Pak. Jadi ini ada yang menanyakan beberapa gimana kontak Pak Pak Endang katanya. Bangga. Mungkin saya nggak tahu teman-teman yang di asisten bisa menuliskan email Pak Endang di baik itu di di WA juga ya, mangga silakan di WA. Ya, mungkin ada, saya nggak tahu rekan-rekan PSLH sini ada yang, karena saya sedang tidak membuka ini. Ya. Atau saya mungkin di websitenya Pak Endang, ada ya? Ada. Di apa? Jadi ketika aja namanya, ya pasti keluar lah. Pak Hernawan, ya, nanti bisa itu di SITH itu nanti akan ada emailnya. Ya. Baik, Pak Endang Hernawan, jadi waktunya sudah tepat, sekarang sudah 2:30. Ya, jadi saya ucapkan terima kasih atas waktu yang telah Pak Endang sampaikan. Jadi ini banyak yang ada yang mengucapkan terima kasih bahannya. Oh, ini sudah ada emailnya Pak, Pak Endang di sini. Nah, jadi dengan membagi ilmunya ini semoga semuanya bermanfaat ya Pak Endang ya. Untuk rekan-rekan ini ada yang dari Ambon dan juga dari Kalimantan, dari mana-mana ini. Saya rasa sangat bermanfaat, dan mungkin nanti bisa kita kontak-kontak lagi juga, baik melalui webinar ataupun melalui pelatihan-pelatihan online dari PSLH. Jadi kami atas nama PSLH mengucapkan terima kasih atas semua yang baik dari Bapak Ibu yang dari jauh, dari barat ke timur, dan kiranya kita bisa bertemu lagi di waktu yang lain. Jadi hari Senin akan ada seminar webinar lagi, Senin, Selasa, Rabu. Silakan Bapak Ibu mengunjungi website PSLH ITB. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Saya dengan itu saya tutup, dan semoga semuanya bermanfaat bagi kita semua dan membawa berkah bagi kita semua. Amin. Amin.